kasih semangat memuji Tuhan. Masih. Mana tepuk tangannya semuanya. Tak terbayang. Yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. hanya Kau yang layak diberikan. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku, kuasa dan memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan. Ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak diberikan. Let's go. 1, 2, 3, say. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku, kuasa memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kemenanganku, kuasa memerintah semuanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. teman katakan Kau yang layak Kau yang layak hanya Kau Tuhan yang layak diberikan. Hanya Kau Ayo teman-teman katakan Tuhan, sing. Kau sumber kuasa memerintah semuanya. Yesus, Kaulah. Sekali lagi katakan Tuhan dan memerintah. Kau sumber
are alone. The Lord who is there even when we are happy and when we are sad. Today we want to thank us. We want to thank Him for all that He's done. We want to thank Him for His blessings. We want to sing the song that says He blesses us and He's always with us. Let's sing it. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sing amen. Thank you, Jesus, for being here. Thank you, Jesus, for being in our hearts. Thank you for blessing us even though we don't deserve to be blessed. Thank you for being here with us. Thank you for never letting us go. We know that even when we are weeping, you are there. Even when we are rejoicing, you are there. Whether it's in the morning or in the evening, whether it was yesterday or it was today, you never let us go, Jesus. You've always blessed us. Let's give our worships to Him. We want to worship you, Lord, for your goodness. We want
your children and their children and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His presence be before you and behind you and beside you and around you and within you. In your morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 He is Amen. Come on, sing it. Amen. Yes, we want to sing to you. Amen. Amen. Buat yang belum kenal, kenalin nama saya Ferry Felani. Boleh panggil Kak Ferry, Ko Ferry. Saya dipanggil Hai juga nengok kok pokoknya. Apa aja lah gitu ya. Saya sudah menikah dan mengembalakan satu gereja namanya City Gate Indonesia. Itu aja teman-teman. Langsung aja ya, biar gak panjang-panjang nih perkenalannya. Karena kalau kenalan bisa di IG aja. Silahkan follow Instagram saya @ferryfelani. Lumayan lah nambah 200 Kak Felix hari ini. Ya. Oke, hari ini saya mau bahas tentang satu tema dikasih Kak Felix nih ya. Bahas tentang selfless atau selflessness. Dan saya kasih judul topik hari ini self-love, selfish, dan selfless. Ini waktu nyiapin ini gitu ya, udah jadi PPT-nya udah siap-siap. Semalam saya dengar khotbah Kak Felix di YouTube. Kan tayang dari minggu lalu kan. Lah kok mirip khotbah kita begitu. Tapi saya gak apa-apa, kan sumber kita sama, Alkitab. Kita gak nyari sumber di luar itu. Jadi kalau ada kemiripan mohon dimaklumi teman-teman. Itu terjadi karena kita sama-sama baca firman Tuhan. Oke, langsung aja kita lihat slide berikutnya. Ada ayat firman Tuhan dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39 bilang begini teman-teman. Ahli Taurat, orang Farisi nanya begini, "Guru," nanya ke Yesus ya, "Guru, hukum apa, perintah apa dari ratusan hukum perintah yang ada di Alkitab, di dalam kitab suci kita, mana yang paling utama, mana yang paling penting?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, hukum yang kedua itu adalah hukum yang sama dengan itu, yang gak bisa dipisahin dari yang pertama tadi, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Oke, next slide. Teman-teman, jadi kalau disimpulkan dari ayat tadi, kalau ditanya apa sih yang penting dalam hidup orang Kristen, apa yang penting dalam firman Tuhan, disarikan yang penting adalah 3 hal ini. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama, mengasihi Tuhan. Saya percaya kalau setiap anak di Impact Future Generation harus mengasihi Tuhan, amin. Kita semua di sini datang karena mengasihi Tuhan, amin. Bukan cuma karena disuruh orang tua, walaupun ada juga kali sebagian terpaksa, tapi yang apa-apa gitu ya. Datang dulu, nanti kalau datang di sini nyembah Tuhan sama-sama, kenalan sama kakak di sini, teman-teman di sini, kita akan datang ke sini karena mengasihi Tuhan, amin.
Teman-teman, generasi muda, anak-anak muda di tempat ini, Tuhan panggil kita untuk mengasihi Tuhan dimanapun. Di rumah kita mengasihi Tuhan, di sekolah kita mengasihi Tuhan, amin. Jadi kalau di sekolah mengasihi Tuhan, Kak Ferry berdoa di sini gak ada yang nyontek, ya gak sih? Iya dong, karena itu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kamu harus jadi anak muda yang mengasihi Tuhan. Anak muda yang mengasihi Tuhan, dia gak nyontek, dia gak pacaran gak bener, dia gak berbohong sama gurunya, sama temennya. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Dan yang berikutnya, kita dipanggil untuk mengasihi sesama. Orang tuh gak mungkin dia mengasihi Tuhan, tapi dia gak mengasihi orang lain tuh gak mungkin. Karena Tuhan tuh mengasihi jiwa-jiwa. Hatinya Tuhan tuh jiwa-jiwa. Jadi gak mungkin kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang penting buat Tuhan gak penting buat kita tuh gak mungkin. Makanya hasil berikutnya dari mengasihi Tuhan adalah kita akan mengasihi orang lain. Mengasihi sesama, mengasihi teman kita di sekolah. Bukan cuma teman-teman yang baik, bukan cuma teman-teman yang asik diajak nongkrong, ngobrol, main. Tapi juga teman-teman yang mungkin menyendiri. Kadang-kadang di sekolah ada kan yang diem sendiri di kantin gitu, yang ada temennya. Tolonglah anak-anak impact future generation, kalau ketemu temennya ada yang sendirian di sekolah ditemenin, amin. Jangan tambah dimusuhin, digosipin, difitnah, dibully, jangan. Justru ditemenin, diajak ngobrol, ditraktir makan, didoain, diajak main bareng, ajak belajar bareng. Karena Kak Ferry percaya kita anak-anak muda dipanggil untuk jadi berkat dimanapun kita berada, amin. Nah, intinya begitu, bahwa kalau anak muda mengasihi Tuhan, dia mengasihi sesama. Tetapi gak berhenti di situ, kita juga dipanggil untuk mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain. Kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi diri kita sendiri. Nah, coba lihat berikutnya teman-teman. Slide berikutnya. Teman-teman mungkin pernah dengar istilah self-love. Sering dengar mungkin istilah ini, self-love. Mengasihi diri sendiri gitu ya. Di sosial media, di podcast-podcast, di konten-konten. Banyak banget orang membahas bahwa kita tuh harus sayang sama diri sendiri. Kita tuh harus mencintai diri kita sendiri. Kalau enggak kita yang sayang sama diri sendiri, siapa yang sayang sama kita? Kita tuh kalau enggak sayang sama diri sendiri, kita akan mudah depresi, stres, jadi gila dan sebagainya begitu ya. Dan self-love inilah yang banyak dibahas generasi ini. Teman-teman, sebetulnya self-love ini, mencintai diri ini sebenarnya adalah kata yang umum, kata yang netral. Tidak selalu artinya negatif, tapi juga belum tentu artinya positif. Tetapi apa yang banyak beredar di sosial media diputar balikan sama iblis sehingga menjadi hal yang buruk, menjadi hal yang negatif, hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi basically self love juga tidak selalu punya arti yang negatif dalam kehidupan kita, karena self love ini tadi adalah bagian dari kehendak Tuhan. Tuhan mau kita bisa mencintai diri kita sendiri seperti halnya kita juga mencintai Tuhan dan mencintai orang lain. Coba lihat slide berikutnya teman-teman. Nah, kalau kita mengerti tadi ada 3 hal yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita. Kita dipanggil untuk mengasihi diri sendiri. Kita bisa mengasihi 3 hal itu karena Allah lebih dulu mengasihi kita, teman-teman. Jadi dasar dari kita mengasihi Tuhan, kalau teman-teman bilang, Kak, aku mau jadi anak muda yang mengasihi Tuhan. Tunggu dulu, kamu gak bisa mengasihi Tuhan kalau kamu tidak sadar bahwa Tuhan mengasihi kamu lebih dulu. Kak, aku ingin mengasihi sesamaku. Aku ingin bisa mengampuni papaku yang sudah bikin aku kepahitan. Aku ingin bisa mengampuni, mengasihi kokoku yang selama ini sudah ngabisin uang keluargaku, aset keluargaku tuh habis gara-gara kokoku yang hidupnya gak karu-karuan ini. Aku ingin bisa mengasihi anak yang pernah bully aku di sekolah. Oke, kamu harus mulai dengan menyadari bahwa Allah lebih dulu mengasihi kamu sehingga kamu bisa mengasihi orang lain. Kak, aku ingin bisa mengasihi diriku sendiri dengan cara yang sehat. Oke, it's good. Tetapi itu harus dimulai dari kasih Allah dalam kehidupan kamu. Karena Alkitab bilang di sini ditulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 teman-teman dikatakan bahwa kita mengasihi. Katakan sama-sama, kita mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan sama-sama, lebih dahulu. Sekali lagi, lebih dahulu. Pakai penghayatan sampai monyong-monyong. Lebih dahulu. Jadi kita mengasihi Allah. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kalau anak muda bilang ini, Kak, gue mau hidup kudus. Aku gak mau pacaran gak bener. Aku gak mau terikat pornografi. Aku mau hidup kudus. Kamu bisa mengasihi Allah dengan cara demikian. Karena Allah apa? Lebih dahulu mengasihi kamu. Wah. Mungkin ada anak muda di sini. Kemarin pas Imlek dapat angpau banyak. Datang ke gereja hari ini semangat. Gue mau ibadah Ifgen nih. Bawa duit 1 juta.
Buat apa? Kasih persembahan buat Tuhan. Datang gitu ya, wah Kak Felix, ibadah udah mulai. Kapan kolekte? Bayangin anak muda nih sangat semangat mau memberi buat Tuhan. Begitu masuk tanya kapan kolekte? Bentar, present worship dulu. Dengar khotbah dulu baru kolekte. Gak bisa duluan Kak, aku mau memberi buat Tuhan. Kalaupun kamu jadi anak muda yang segila itu mau kasih buat Tuhan, kamu bisa memberi kayak begitu. Karena Allah apa? Lebih dahulu mengasihi kamu. Ya gak? Kamu bisa mengampuni papamu yang mungkin udah ninggalin kamu sama mamamu. Kamu tinggal hidup berdua doang dan papamu tinggal kabur dengan pelakor. Kamu bisa mengasihi papamu. Bahkan pelakor itu. Karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kamu. Kan begitu. Nah termasuk waktu kamu bisa mengasihi dirimu sendiri. Kamu bisa memaafkan dirimu sendiri. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Menghargai dirimu sendiri seperti Tuhan menghargai. Itu bisa terjadi kalau Allah lebih dahulu mengasihi kamu. Nah, lihat slide berikutnya teman-teman. Slide berikutnya bilang gini, God's love. Kasih Allah dalam hidup kita haruslah menjadi dasar bagi self love yang sehat. Kalau self love-nya kita sehat, kita mengasihi diri kita dengan cara yang benar, itu bisa terjadi hanya kalau kita sadar Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, teman-teman semua, sebelum nanti kita bahas tentang self love yang gak sehat gitu ya. Kan banyak tuh yang katanya mencintai diri sendiri, tapi gak sehat. Nah itu yang kita gak mau hidupi, tapi kita mau mencintai diri kita sendiri dengan cara yang sehat, yang berdasar dan bersumber dari kasihnya Allah. Apa sih Kak? Seperti apa sih bentuk kalau saya menghargai dan mencintai diri saya dengan cara yang sehat? Self love yang sehat itu seperti apa? Yang pertama adalah, contohnya adalah merawat diri teman-teman. Merawat diri. Anak-anak muda di tempat ini harus tahu merawat diri. Ya enggak? Jangan cuman kalau mau pacaran doang merawat diri. Setiap hari bisa merawat diri. Siapa yang datang ibadah gak mandi hari ini? Apalagi gini, ya Kak saya gak mandi, tapi saya kan semalam mandinya malam banget. Mungkin baru pulang malam mandi jam 11, habis mandi langsung masuk kamar ber-AC yang dingin banget. Jadi aku bangun gak keringetan, jadi aku gak mandi. Oke lah, kamu kayak di luar negeri, kamu kayak tinggal di Belanda, begitu kali ya, adem gitu ya. Tapi kalau kamu mandi terakhir jam 4 sore, udah keliling, udah keringetan segala macam, AC-nya mati, pakai kipas angin, pagi ke gereja kagak mandi. Itu namanya gak merawat diri teman-teman. Jadi orang itu gak akan mencintai dirinya dengan baik kalau dia gak tahu ngerawat diri. Sekolah, ke gereja gak sikat gigi gitu kan. Kagak, aduh makanya saya berdoa lah supaya anak-anak dari tempat ini, anak-anak muda nih kalau ke sekolah begitu ya ditanya, anak gereja mana? Impact. Rajin baca firman. Tapi jangan sampai waktu orang lihat gurunya bingung. Rambut awut-awutan, muka awut-awutan, baju awut-awutan. Ini nih gimana nih gitu kan. Ini bukti gak sayang diri kan. Saya pernah waktu saya kenal Tuhan Yesus bertobat teman-teman. Saya suka dikasih hadiah kan kadang-kadang di momen Natal, di momen Imlek. Dia dapat hadiah, dapat uang. Hadiah terbaik buat anak muda adalah cash keras. Uang tunai gitu ya. Ya ada diberi nama ribet, pokoknya kita minta uang tunai aja. Kita punya kontrol, punya power untuk membeli apa aja. Saya dikasih uang. Nah, saya kalau dapat uang, saya sering beli buku rohani. Ke toko buku rohani, saya beli buku rohani. Jadi ya, anak muda cinta Tuhan tuh belinya buku rohani teman-teman. Apa itu makan-makan sushi atau wah enggak, saya belinya buku rohani. Apa tuh ganti jam tangan enggak gitu. Mama saya protes satu kali, dia bilang gini, kamu tuh kok beli buku rohani terus? Buku rohani tuh kamu udah banyak beli dan banyak yang belum kebaca. Terus mama saya mengeluarkan sebuah kalimat yang menurut saya gak rohani banget. Dia bilang gini, beli baju kayak kadang-kadang gitu. Beli baju baru gitu, mama saya bilang gitu. Masa beli buku rohani terus? Dalam hati saya, mama saya kagak kenal Tuhan nih kayaknya nih. Gak cinta Tuhan, yang namanya cinta Tuhan tuh kayak gue gitu. Belinya buku rohani, belum akan beli baju. Kecuali beli baju di Impact, ada ayatnya. Ya rohani bajunya. Lu beli baju di mana? Kagak rohani. Saya mikirnya begitu, tapi mama saya bilang gini. Kamu beli baju yang bagus, nggak harus mahal. Pakai baju yang bagus, jangan itu terus baju kamu. Mama lihat kamu gak pernah ganti baju tuh, kayak bajunya itu terus. Karena waktu kamu pakai baju yang bagus, yang rapi, kamu sedang menghargai dirimu dan menghargai orang lain. Waduh, saya kena tabok teman-teman. Saya kaget benar juga ya. Saya ngaku diri saya cinta Tuhan, pelayanan, baca buku rohani. Tapi penampilan awut-awutan. Sampai saya akhirnya belajar. Bahwa ternyata dengan berpakaian yang rapi, merawat diri, saya sedang menghargai diri saya dan menghargai orang lain. Teman-teman, bentuk self love yang sehat juga adalah dengan cara rajin belajar. Anak-anak
Impact Generation di tempat ini harus rajin belajar. Ada amin di belakang, yang depan kayak aduh belajar lagi gimana. Hai belajar, kalian tuh student. Kalian tuh pelajar, kerjaannya belajar. Belajar itu adalah bukti kamu sayang diri. Kamu dikasih otak sama Tuhan nih, dikasih panca indera bisa baca. Kamu gak mau belajar. Satu kali hidupmu susah kamu nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan jahat? Kenapa Tuhan jahat? Kalau jadi Tuhan, kenapa kamu bego? Saya tanya balik. Dikasih anugerah, otak, cendera panca indera dibayarin sekolah. Lu gak manfaatin, lu yang bodoh. Benar gak sih? Nah kita tuh kadang-kadang perlu tahu teman-teman bahwa kalau orang sayang sama dirinya, anak muda sayang dirinya itu bakal belajar. Sesusah apapun dia belajar. Kenapa? Karena dia tahu dia harus jadi orang yang berhasil, dia jadi orang yang pinter, supaya gak susah nyari uang, supaya gak jadi beban buat keluarga. Orang tuamu udah bayar kamu sekolah setengah mati nyari duitnya. Ini sekolahin kamu bayarnya aduh tiap kali tagihan, ada mumet tuh. Papamu, mamamu udah pusing begitu ya. Terus kamu udah sekolahin, kamu gak belajar dengan rajin. Kamu kan berarti gak sayang sama dirimu sendiri. Kamu dikasih kemampuan, dikasih kecerdasan sama Tuhan. Membangun skill. Kalau anak itu sayang sama dirinya, anak muda sayang sama dirinya, dia akan membangun skill, kemampuan. Belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Korea, belajar bahasa Manado. Pokoknya linguistik, katam. Pokoknya gue ngomong bahasa apa aja bisa, Kak, gitu ya. Bagus. Nyetir bisa, motor, mobil, truk, traktor, helikopter, belajar. Masih muda, bisa belajar gitu ya. Komputer dari Microsoft Word, Excel, desain, Canva, bikin animasi, bisa gitu ya. Apa? Betulin rumah, keran mampet, pipa mampet, genteng bocor, bisa gitu. Ini anak muda siap menikah nih, mulai begini. Jangan masih muda udah minta kawin, skill kagak ada. Ini gak bisa, itu gak bisa. Hidup ini susah kalau gak banyak kabisanya. Tolong bilang sama temennya kiri kanan, hidup lu susah kalau gak banyak kabisanya, bilang begitu. Ini gak bisa, itu gak bisa, ini gak tahu, ini kagak ngerti gitu ya. Makanya belajar teman-teman. Bukti orang tuh sayang sama dirinya, dia belajar dan membangun skill. Orang kalau sayang dirinya, dia akan punya sikap yang baik sama banyak orang. Dia akan berteman baik sama banyak orang. Itu bukti dia sayang diri, dia tahu bahwa hidupku tuh gak bisa berhasil kalau gak ada orang lain. Makanya aku nice sama orang, bangun hubungan yang baik sama orang lain. Termasuk menjaga kesehatan teman-teman. Orang tuh kalau sayang diri, dia akan jaga kesehatan. Dia jaga makan. Jangan junk food. Anak muda Impact Future Generation harus makan sayur dalam nama Yesus. Wah kayaknya modelnya, waduh Kak aku maunya semua french fries dan ayam goreng. Ya boleh, tapi tolonglah makan sayur teman-teman. Saya tahu buat anak muda tuh makan sayur tuh kayaknya berat, benar gak sih? Tapi lihat kalau kamu udah mulai umur, kamu akan tahu sayur tuh enak. Saya makin sadar kalau saya udah tua. Tahunya dari mana? Makan somai. Kalau kita makan somai masih muda, abang tanya, mau somai? Bang, mau apa campur? Oh enggak, somai aja semua. Anak muda tuh sukanya somai semua. Plus tahu paling enggak gitu ya. Nanti udah mulai dewasa dikit. Tambah kol. Pakai kol. Kentang boleh, telur. Udah makin tua, akhirnya benda yang kita nggak pernah mau makan, kita makan juga tuh. Pare namanya. Jadi kalau kita udah bisa menikmati pare, itu tandanya kita udah usia lanjut ya teman-teman dia. Jadi kalau makan somai, semua aku pakai. Ya, mau ada pare ya kasih. Itu artinya lidah kita sudah beradaptasi teman-teman. Sudah dewasa. Tapi kalau anak muda maunya somai doang gitu. Yang keripik-keripik, yang ini. Tapi ya dari muda sadar. Makan sayur, amin. Demi kebaikan. Kan sayang diri katanya. Kalau soak gimana nih badan masih muda gitu ya. Istirahat yang cukup. Jangan udah tua, masih muda. Lu udah jompo pula lagi. Hobinya masuk angin gitu ya. Kenapa lu gak ikut ibadah? Masuk angin. Kenapa lu gak komsel? Masuk angin. Lu jompo juga gimana dong gitu kan. Tidur kagak bener, makan kagak bener. Yang diminum semua yang manis-manis. Gak heran. Masih muda udah diabetes. Itu namanya gak sayang diri teman-teman. Olahraga, ya gak sih? Olahraga, jangan, waduh, malas gerak. Main game, Netflix, YouTube, main game gitu. Udah main game, ngeliatnya begini lagi, mainnya begini. Jauhi dikit, gak sampai begini banget.
Ini mata rusak. Punggungmu rusak kalau duduknya gak benar kalau lagi main game. Jaga kesehatan dengan baik. Itu namanya sayang sama diri sendiri teman-teman. Kalau udah rusak, mata udah rusak, tulang udah rusak, otak udah rusak, karakter udah rusak, semua udah rusak. Itu namanya kita gak sayang diri, kita gak menghargai anugerah Tuhan. Oke, coba lihat ayat berikutnya. Firman Tuhan bilang bahwa engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Anak-anak muda di tempat ini, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Gak amin nih yang begini nih. Anak-anak muda, kejadianmu, kamu bisa ada di bumi ini, itu dengan cara yang dahsyat dan ajaib kata Tuhan. Kalau kamu diciptakan secara dahsyat dan ajaib, kamu harusnya hidup dengan cara dahsyat dan ajaib juga. Bukan loyo, bukan gak jelas, bukan sembarangan. Coba kita lihat slide berikutnya teman-teman. Baca nih. Anak muda yang percaya bahwa Allah sangat mengasihinya. Dan anak muda kalau percaya, Tuhan sayang sama kamu. Iya aku percaya kak gitu ya. Dia gak akan hidup sembarangan. Anak muda tuh kalau tahu hidupnya berharga, Tuhan sayang sama dia gak bakal hidup sembarangan. Dia tahu dia bernilai teman-teman. Anak muda yang tahu kalau Tuhan sayang sama dia gak akan ngomong sembarangan. Gak akan sekolah sembarangan. Gak akan pacaran sembarangan. Gak akan makan sembarangan. Dia gak akan sembarangan sama hidupnya. Karena dia tahu hidupnya bernilai, berharga karena Tuhan mengasihi dia. Teman-teman, sesuatu tuh kalau bernilai kita gak pernah main-main, ya gak sih? Kita tuh gak pernah main-main sama benda yang sangat berharga. Kamu pegang handphone harga 1 juta sama pegang handphone harga 24 juta tuh cara megangnya beda, betul gak sih? Kalau yang 1 juta cuman mau jatuh juga bodo amat. Kalau yang 24 udah kayak megang upkris legend. Kenapa? Karena kita tahu nilainya, kita gak sembarangan. Kalau kamu tahu, kamu cinta sama dirimu karena kamu tahu Tuhan mengasihimu, kamu diciptakan oleh Tuhan sangat berharga. Kamu gak bakal sembarangan loh sama dirimu. Saya 1 kali pergi ke Pik Pantai Indah Kapuk sama teman-teman 1 mobil ber-6. Parkir, begitu parkir depan sebuah resto, sebelah kiri mobil kami ada Lamborghini. Sebelah kiri nih, kita lagi parkir sebelah kiri Lamborghini. Parkiran sebelah kanan, Brio. Honda Brio yang kecil begitu. Begitu kita mau keluar, teman-teman mulai bilang, guys, yang keluar lewat kiri, hati-hati, Lamborghini. Dikasih peringatan tuh, kenapa? Sebelah mobil mahal bro, jangan main keluar-keluar aja kejeduk. Karena buka pintu jeduk gitu, terus turun ke baret, sleting lah apa begitu. Tolong hati-hati, kenapa? Karena sebelah kiri Lamborghini. Terus ada yang nanya, kalau yang kanan, Brio, sikat aja gak apa-apa ya gitu. Ke baret-baret juga biarin gitu. Kenapa? Karena yang kiri ini Lamborghini teman-teman. Keluar, wah itu yang keluar, cepet. Pelan-pelan. Wah sampai bilurnya gitu. Takut kena Lamborghini, mahal. Sembarangan. Kalau anak muda sembarangan sama hidupnya, sembarangan dengan apa yang dia konsumsi, dia gak tahu hidupnya berharga. Halo anak muda, kamu berharga. Jangan sembarangan sama hidupmu. Jangan sembarangan sama hidupmu karena dalam hidupmu ada rencana Allah. Berikutnya, kita lihat slide berikutnya. Teman-teman, hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa itu bukti bahwa orang itu gak punya self love yang sehat. Orang tuh kalau hidup dalam dosa, berarti dia gak sayang sama dirinya. Orang kalau pakai narkoba itu gak sayang dirinya namanya. Saya pernah dikirimin sama teman saya foto. Teman saya pelayanan narkoba gitu, terus dia kirim, bro lihat deh. Satu anak muda, cowok, ganteng, umur 24 tahun, ada di foto lagi overdosis. Jadi dia kayak mau meninggal gitu. Teman saya lagi layani terus dia foto, dia kirim. Saya bilang, kasihan ya, masih muda, umur 24 tahun, lulusan Amerika, lulus dari satu kampus di Amerika. Tapi lihat hidupnya rusak. Dia gak sayang sama dirinya. Padahal dia orang luar biasa. Keluarganya kaya, orangnya keren, penuh dengan potensi. Tapi rusak karena dia gak sayang sama dirinya. Narkoba, pornografi. Orang kalau konsumsi pornografi dia gak sayang dirinya, dia ngerusak pikirannya. Dia ngerusak karakternya. Kepahitan, anak-anak muda yang nyimpen kepahitan, yang gak mau ngampunin kokonya, yang gak mau ngampunin temennya, gak mau ngampunin orang tuanya. Kamu lagi ngerusak dirimu, kamu gak sayang dirimu. Kepahitan tuh ngerusak kamu. Hidup dalam rasa bersalah, malas, disuruh belajar, gak mau. Karena aku pengen santai kak. Aku gak mau tertekan hidup ini supaya aku stres. Aku harus sayang sama diriku. Hai diriku, kamu adalah pribadi yang paling bernilai. Makanya aku gak mau belajar kak.
kamu bodoh nanti. Kalau kamu malas, kamu gak sayang dirimu. Kamu boros juga, kamu gak sayang dirimu. Satu kali ada anak muda DM Kak Ferry. Cewek. Dia curhat tentang masalah dia. Kak Ferry bales, terus dia bilang, Kak, saya punya pergumulan. Saya punya utang sama pinjol, Kak. 4 pinjol. Anak ini perempuan umurnya 21 tahun teman-teman. 21 tahun. Ya mungkin lebih tua dari kalian sedikit lah ya gitu ya. Umurnya 21 tahun dia punya utang dari 4 pinjol. Papanya udah coba bayarin. Papanya udah jual ini itu, jual motor udah coba bayarin. Masih sisa 21 juta. Anak muda umur 21 tahun utangnya 21 juta. Jadi utang sesuai dengan umur kayaknya. Sini umurnya nambah, utangnya nambah kayaknya gitu ya. Terus habis dia cerita begitu, dia ngomong begini. Kak Ferry boleh nggak patungan sama teman-teman untuk bantu bayarin utang saya? Saya mikir hikmat dari mana nih anak? Bisa-bisanya punya inisiatif, kenal kagak? Teman-teman saya nggak kenal anak muda ini. Nggak kenal, jemaat bukan, temen bukan. Jemaat gereja lain, saya cek kayaknya gembalanya siapa sih? Nah nemu saya kenal sama gembalanya, saya kontak. Bro, lu kenal sama anak muda ini? Oh iya dulu jemaat kita kak, udah jarang datang. Iya dia katanya mau minta dibantuin bayar utang 21 juta. Terikat 4 pinjol segala macam. Jangan dibantuin dia bilang. Itu anak boros kak. Kerjaannya beli HP baru, liburan. Wah pokoknya liburan terus. Supaya IG-nya tuh hits. Feeds-nya, instastory-nya, liburan nih gue dari Jepang. Nih gue dari Korea. Nih gue dari Hong Kong, Disneyland. Wah gitu. Anak muda lain tertekan gitu kan. Aduh kak gimana kak, aku gak pernah kemana-mana. Aku cuma tinggal di sini doang. Aku tinggal di Bekasi. Kayak lagu rohani zaman dulu. Aku di Bekasi, sepanjang hidupku di Bekasi. Sedih banget kayaknya gitu, gak pernah keluar dari Bekasi gitu. Ya gak apa-apa, yang penting daripada temanmu kemana-mana ternyata utangnya banyak begitu kan. Dia gak sayang sama dirinya, dia gak sayang dengan keluarganya. Makanya itu teman-teman, hidup dalam dosa bukti bahwa seseorang itu gak punya self love yang sehat dalam dirinya. Nah berikutnya, jadi self love ini sebetulnya netral. Tapi bisa jadi salah kalau ternyata mencintai diri sendiri itu jadinya ujungnya jadi selfish nih. Jadi selfish. Jualan ikan selfish bukan ya? Bukan. Selfish ini egois. Kamu egois. Kamu mentingin diri sendiri. Nah itu selfish teman-teman. Jadi self love yang wah aku pokoknya diri kita jadi pusat segala-galanya lah. Kak Ferry berharap di sini nggak ada anak muda yang begini ya. Kalau di rumah begitu ya. Kak Ferry tahu kamu berharga, kamu perlu mencintai dirimu sendiri. Kak Felix tuh kasih contoh, Kak Felix tuh kayak minggu lalu ya. Hai diriku, terima kasih diriku yang sudah berjuang selama ini, melewati segala hal. Oh diriku, hai terima kasih gitu ya. Aku akan mengapresiasi diriku sendiri. Oke bagus ya, ada baiknya menghargai diri sendiri. Tapi caranya itu loh. Tapi coba lihat, ada orang yang saking dia menghargai dirinya, dia merasa baju harus selalu mahal. Kenapa? Karena aku menghargai diriku, maka bajuku harus mahal-mahal. Dia minta orang tuanya, dia paksa orang tuanya untuk beliin baju yang mahal, jam tangan yang mahal, sepatu yang mahal. Nah, karena aku merasa diriku tuh patut dicintai. Bukan itu teman-teman, bukan soal mahalnya. Tolong anak-anak muda gitu ya, kadang-kadang Kak Ferry ngerti kamu perlu ganti HP. Mungkin HPmu sudah sekarat gitu ya. Bentar lagi almarhum tuh HPmu gitu ya. Kamu kan HP pilihannya banyak begitu ya. Dari yang murah, setengah murah, agak murah. Dia pikir dia murah gitu. Sampai yang mahal banget itu ada begitu. Ya kamu punya pilihan. Tapi gak usah jadi anak muda yang begini. Pa, Ma, aku minta iPhone yang paling baru ya. Kalau enggak itu artinya papa sama mama benci sama aku. Yang beginian gak boleh ada di sini. Amin teman-teman. Butuh handphone boleh. Minta iPhone juga sebenarnya gak salah-salah amat. Tapi coba ukur orang tuamu. Ukur kemampuan finansialnya. Kalau orang tuamu lagi sulit ekonominya, penghasilan lagi berat, cicilan lagi banyak, tanggungan lagi banyak, nenekmu sakit, adikmu perlu sekolah dan sebagainya. Gak usah ngancam-ngancam, amin. Karena itu artinya kamu jadi anak muda yang egois. Kamu cuma mikirin dirimu dapat iPhone, kamu gak mikirin orang tuamu berjuang nangis darah untuk kumpulin uang. Itu namanya anak muda egois yang tidak punya kasihnya Tuhan di hidupnya dia. Tapi kalau kamu punya kasihnya Tuhan, kamu bilang, "Pah, Ma, aku pengennya iPhone, Pak. Tapi seandainya aku udah punya Jialing. Itu motor ya, enggak salah. Ya apalah pokoknya HP yang grade-nya paling rendah sekalipun.
Yang penting papa sama mama sehat ya. Bahagia. Ih, ampun. Itu orang tuamu bahagia banget punya anak kamu. Cuman kalau kamu bilang, kalau gak beli iPhone gue minggat. Kalau gue gak dibeliin iPhone, gue pindah. Gak jadi Kristen lagi. Waduh, ini nih anak nih. Minta kita salib rame-rame. Di Bukit Golgota. Ini nih selfish banget nih. Ini egois banget nih. Jangan jadi anak tuh kalau punya berkat pelit gitu ya. Kadang-kadang kan ada anak muda ya kalau lagi ulang tahunnya mepet sama Imlek. Wah, hadiahnya semua uang tunai. Gitu ya. Woi, dapat angpau, dapat apa. Wah, orang tua lagi susah. Tawarin kayak bilang, "Pa, Ma, mau pakai uangku dulu. Aku masih sekolah, belum perlu-perlu amat lah. Papa mama mau pakai dulu." Pakai. Itu nangis, dia akan bilang, "Anakku seperti Yesus." Tapi kalau bilang, "Jangan sentuh uangku, Pa, Ma. Itu uangku. Biar aku menikmati jerih payahku. Dan semua payanku di Imlek. Papa mama silakan bekerja sendiri. Cari uang sendiri. Ini adalah rezekiku." Yang model begini nih. Aduh, Tuhan Yesus. Hidup aja untung. Aduh. Tuhan gak mau kita jadi orang yang egois, teman-teman. Amin. Orang yang akar segala dosa itu cinta diri sendiri. Coba sebutin dosa apapun. Membunuh. Orang membunuh itu karena cinta dirinya sendiri. Egois. Orang berzina karena dia egois. Orang selingkuh karena dia egois. Orang korupsi karena dia egois. Dia cuma mentingin dirinya. Dia gak peduli orang lain rugi atau enggak. Gak heran kalau orang itu egois. Self love-nya larinya ke bentuk yang egois. Cinta diri sendiri, gak peduli orang lain. Gak heran bahwa kamu lagi ngerusak diri. Kamu sedang membahayakan dirimu. Satu kali kamu akan hidup dalam kehancuran karena egoisnya kamu. Itu sebabnya Tuhan Yesus ajar kita untuk kita menyelipkan keinginan kita, teman-teman. Kak Ferry percaya dari anak-anak muda, Tuhan Yesus sudah ajar anak-anak muda di tempat ini harus pikul salib. Amin. Amin. Makanya kalau kamu pakai kalung salib, kalungnya ada yang gede, hip hop gitu ya. Ingat, salib itu dipikul, jangan digantung. Lu gantung dong kayak rapper begitu, ya gak apa-apa gitu. Tapi jangan digantung, dipikul setiap hari begitu loh. Semua egomu, semua kesombonganmu, semua keinginanmu, yuk jadi anak muda yang gak selfish. Kalau gak jadi selfish jadinya apa, Kak? Jadinya selfless, teman-teman. Nah, kayak ayat berikut ini. Boleh dilompat aja, teman-teman, slide-nya. Berikutnya lagi. Nah, oke, langsung aja ke ayat ini. Coba lihat, ini yang ngomongin selfless itu ini, teman-teman. Coba lihat ayatnya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, katanya. Jadi dalam Kristus itu kita menerima nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Kita tuh menerima itu dari orang-orang sekitar kita melalui Kristus. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Ini loh, jangan selfish tuh ini loh. Jangan egois tuh ini loh. Tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia. Ternyata pujian dari orang lain tuh sia-sia loh. Lewat gitu aja. Ih, HP-nya keren ya. Ih, bajunya mahal ya. Gila tuh, gak ada yang punya tuh di komplek ini. Ih, liburannya dari Paris loh. Itu pujian lewat gitu doang. Sia-sia, teman-teman. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Ini yang namanya selfless. Menganggap orang lain lebih utama dari dirinya. Bisa gak kamu menganggap orang lain lebih utama dari dirinya? Orang tuamu, kokomu, adikmu, temenmu. Jangan cuma minta di ngertiin perasaanmu. Coba ngertiin perasaan orang lain juga. Coba pakai POV-nya mereka. Jangan cuma bilang papa gak sayang, mama gak sayang karena gak beliin aku ini. Dan sebagainya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tapi kepentingan orang lain juga. Berikutnya, slide berikutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Teman-teman, kita dipanggil untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Katakan sama-sama pikiran, perasaan. Kamu dipanggil untuk punya pikiran dan perasaan Kristus, teman-teman. Seperti apa sih pikiran dan perasaannya? Ini dia, tidak menganggap yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Anak-anak muda, minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita akan merayakan momen 2000 tahun yang lalu ketika Yesus mati disalib ganti kita. Perayaan Jumat Agung dan Paskah adalah bukti nyata, bukti terkuat bahwa Allahmu gak egois. Tuhan gak pernah cari kepentingannya sendiri, bahkan dia menyerahkan putranya. Dia menjadi manusia, mati dan menderita buat kita. Harusnya kita yang tergantung di kayu salib, tapi ini Yesus yang tergantung di kayu salib supaya apa? Supaya semua dosa-dosamu, semua hukuman buat dosamu ditimpakan sama Yesus dan kamu diampuni sama Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan gak egois. Kalau Tuhan egois, kita semua pasti binasa hari ini. Tapi kenyataannya kita semua diselamatkan karena kita percaya Yesus. Kenapa? Karena ada pribadi yang mau mati ganti kita. Dia korbankan dirinya karena dia tahu kita berharga. Anak-anak muda Kristen, kamu sudah ngalamin kasih Yesus harusnya. Kasih yang begitu besar. Bahkan kalau ada anak muda yang hari ini kamu masih hidup dalam dosa. Kalau ada anak muda yang hari ini kamu masih hidup gak kudus, pacaran gak bener, hidup dalam kebohongan sebagainya. Saya mau bilang, Kak Ferry mau bilang, Tuhan sayang sama kamu detik ini juga. Karena sudah ada Yesus yang mati buat kamu. Dia gak egois. Tapi dia mau mengubah hati-hati kita yang egois. Jadi pribadi-pribadi yang selfless. Yang mati buat diri sendiri dan hidup buat Tuhan. Tuhan mau ubah anak-anak muda yang tadinya mikirin diri sendiri. Bisa nolong orang lain. Coba lihat sekitarmu. Coba lihat teman-temanmu di sekolah. Coba lihat berita-berita di sosial media. Apa sih yang kamu baca? Kehancuran. Pemerintah, pemimpin gak bisa dipercaya. Penipuan demi penipuan. Kriminalitas, itu yang ada di generasi kita, teman-teman. Kita masih mau jadi anak muda yang egois? Izinkan Kak Ferry bilang bahwa yang memimpin generasi ke depan itu kalian. 10-20 tahun lagi yang bakal megang Indonesia itu kalian. Di usia kalian yang mungkin ke 30, 40 dan sebagainya. Dari sekarang, Kak Ferry tahu, percaya bahwa Tuhan sedang mencari anak-anak muda yang mau membuang keegoisan dari hatinya. Dan mulai belajar jadi selfless. Supaya Tuhan bisa urapi dan pakai jadi pemimpin buat generasi ini. Kalau bukan kamu, siapa yang mau berdiri buat generasi ini? Kalau bukan Tuhan yang panggil kamu hari ini dan urapi kamu, siapa yang mau berdiri lagi? Karena itu, karena kasihnya Tuhan sama buat kehidupan kamu terlalu besar, terlalu hebat teman-teman. So, yuk kita mati buat diri sendiri. Kita mengosongkan diri seperti Yesus. Kita taat sama kehendak Bapa. Jadi pribadi yang selfless. Jangan mentingin dirimu sendiri. Coba lihat papamu, mamamu yang sedang berjuang. Coba lihat kakak-kakak rohanimu. Coba lihat temanmu, sahabatmu. Coba lihat gurumu. Coba lihat orang sekitarmu yang butuh pertolongan. Lupakan sejenak tentang dirimu dan tolong orang lain. Kamu tahu, kamu berharga karena kasih Yesus cukup buat kamu. Kalau itu cukup buat kamu, bagilah sama orang lain. Jangkaulah orang lain. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat.
Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia, ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.